Kajian hati. Baik, selanjutnya ya sudah ada Kakak Sania Velova, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Sania Velova. Di sini saya ingin bercerita kepada Pak Ustadz. Saya sempat berada di fase yang sangat tidak mengenakan dan merugikan diri saya. Di mana saya memang bekerja di bidang entertainment, khususnya saat itu saya bergerak di bidang seni peran sebagai pemain utama. Namun dalam pekerjaan yang saya lakukan, saya sempat dilecehkan. Kejadian ini bermula pada saat saya syuting salah satu sinetron televisi. Adegan tersebut adalah harus berada di dalam selimut berdua bersama pemeran suami saya, yang salah satu juga aktor senior. Jauh lebih senior daripada saya pastinya. Saat itu berlangsung acting, adegan dimulai. Di dalam selimut saya dilecehkan berulang-ulang. Saya saat itu sebagai ibu janda, punya 2 anak masih kecil-kecil. Saya hanya mencari nafkah. Karena hanya itu yang saya dapat dan saya bisa, Pak Ustadz. Saya bingung saat dilecehkan. Saya mencoba marah, tapi tetap dilakukan dengan alasan saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pemain baru, Pak Ustadz. Tapi saya merasa dirugikan, Pak Ustadz. Saya mencoba untuk berbicara berbaik-baik. Banyak mata melihat, semua membela, tapi saya tidak berani mengadukan hal itu kepada production house, karena pasti saya yang akan dipecat. Karena beliau adalah aktor senior, kaya raya dan punya kuasa. Sedangkan saya hanya ibu single fighter yang berjuang buat 2 anak ya dalam posisi 0 untuk membeli beras, Pak Ustadz. Saya melakukan pekerjaan halal terus menerus menghidupi keluarga, Pak Ustadz. Tapi justru saya malah mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh berulang-ulang dari siapapun, orang-orang yang tidak baik. Pertanyaannya, Pak, bagaimana cara agar kami para wanita tidak mengundang syahwat bagi kaum Adam, padahal kami sudah menjaga diri kami sebaik mungkin. Itu saja, Pak Ustadz. Aduh, saya juga berat ya Ustadz. Karena tapi memang ya di lokasi syuting seperti itu juga mungkin pressure-nya juga berbeda. Apalagi namanya mungkin kadang kita dengan senior ada rasa sungkan, ada rasa segan gitu. Tapi mungkin keresahan ini nggak bisa kita bohongin diri sendiri gitu. Bagaimana nih bimbingannya Pak Ustadz? Iya Bunda. Untuk semua yang sudah terjadi, sikap terbaiknya adalah belajar berdamai dengan semua yang sudah terjadi. Ada istilah berdamai dengan masa lalu. Berdamai itu maknanya bukan melupakan. Karena semakin berusaha lupa, bukan semakin lupa, malah semakin ingat. Maka bagaimana caranya berdamai dengan masa lalu itu? Ada 4T. Ada berapa? 4T rumus agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. T yang pertama, tutup. Apa? Tutup semua yang sudah terjadi karena Allah. Percaya orang yang berbuat zolim sama kita pasti akan dibalas oleh Allah. Yang kedua, titip. Apa? Titipkan sama Allah. Doa. Yang melembutkan hati siapa? Yang menguatkan hati? Yang meneguhkan hati? Yang ngasih jalan? Yang memberi ganti atas sakit kita? Allah. Titipkan sama Allah.
apapun yang sudah terjadi. Yang ketiga, tatap masa depan di jalan Allah. Maka izin Kak Sania dan semua yang pernah merasakan sesuatu di masa lalu, tatap kehidupan ke depan lebih baik. Sebagai perempuan, kita jaga diri, betul? Sebagai perempuan, kita jaga sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat dari orang melihat kita. Laki-laki, jaga pandangan, jaga mata. Kenapa? Karena syaitan dan nafsu selalu menggoda kita dengan godaan yang luar biasa. Maka tatap ke depan, hidup kita lebih baik. Ingat ya, seburuk apapun kita di masa lalu, semua kita punya masa depan, betul? Dan sebaik kita saat ini, jangan sombong. Karena boleh jadi kita terpeleset. Dan kita pun juga berpotensi berbuat kesalahan. Dan yang keempat, tetap di jalan Allah. Istiqomah di jalan Allah. Semoga Kak Sania bisa mengambil hikmah dari semua apa yang terjadi. Dan percayalah, hadiah orang yang istiqomah itu luar biasa. Surat Fusilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu rabbunallah, yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka malaikat seraya mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Jangan sedih, jangan takut. Kenapa? Allah yang akan menjagamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira bagi yang istiqomah. Apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Dunia tempat capek, istirahatnya nanti di surga. Semoga Kak Sania bisa lebih tegar dan bisa melewati semuanya. Dari kajian hari ini tadi disampaikan bahwa memang kita semakin meyakini dunia itu hanya sementara, dunia itu hanya fata morgana, akhirat itu selamanya. Nah mungkin Ustadz boleh disampaikan bagaimana caranya supaya kita, tadi seperti Ustadz sampaikan, kita bisa mindset kita tuh berpikir saat kita diuji, cuman dunia, akhirat selamanya. Silakan Ustadz. Dunia hanya fata morgana, akhirat selamanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyampaikan, dunia ini seperti bayangan. Semakin engkau kejar, semakin dia berlari dari kejaranmu. Maka berbaliklah, biarkan dunia itu yang mengikutimu. Jadikan dunia sebagai jalan, bukan sebagai tujuan. Karena dunia hanya fata morgana, akhiratlah selamanya. Ya Allah, jadikan dunia ini ada cukup di tangan kami, sedangkan di hati kami adalah akhirat-Mu yang selamanya. Ya Allah, berikan kami kemampuan ridho menerima semua takdir-Mu. Berikan kami kemampuan ikhlas untuk beramal kepadamu. Berikan kami kemampuan bersyukur atas semua nikmat-Mu. Dan berikan kami kemampuan sabar atas semua ujian dari-Mu. Rabbana afring alaina sobron wa thabbit aqdamana waghsurna alal qaubil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pemirsa yang telah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita senantiasa diberikan keimanan dan keistiqomahan dalam iman. Semoga kita selalu dan senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap tarikan nafas kita hingga akhirnya kita menutup mata. Masya Allah, amin. Akhir kata saya Fitri Tropika pamit undur diri. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dalam bertutur. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tentunya di Kajian Hati, tenangkan hatimu.